Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan menganalisis konsep agensi target sejarah ketahanan nasional dan bela negara. Pengertian secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat mengasih diri, gigih, dan tidak pernah menyerah. Tahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin keberlangsungan. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nasion yang berarti bangsa seperti pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Pengertian secara terminologi dibagi menjadi dibagi menjadi dua. Ketahanan nasional sebagai kompetensi atau doktrin konsep seksi yang digunakan adalah ajaran astragantra dasar sebagai landasannya. Sebagai doktrin nasional, ketahanan nasional adalah cara terbaik yang ada guna mengimplementasikan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijadikan pedoman dalam memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan, perkembangan bangsa demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan atau potensi nasional dalam rangka untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari luar maupun dari dalam, maupun tidak langsung, maupun langsung atau tidak langsung, yang membahayakan eksistensi negara kita. Secara latar belakang adanya ketahanan nasional pada tahun 1960-an, ketahanan nasional digagas pada kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Sesquea. Masa itu adalah sedang meluas-luasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sebagai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Bahkan infiltrasi komunis mulai masuk ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pada tahun 1968, pengembangan atas pemikiran awal tersebut semakin kuat setelah berakhirnya gerakan G30 SPKI pada tahun 1968. Pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional. Telah ada kemajuan konseptual pemikiran Lemhanas tahun 1968 tersebut berupa telah ada kemajuan konseptual pemikiran Lemhanas tahun 1968 tersebut berupa ditemukan unsur-unsur dari tata kehidupan.
nasional yang berupa ideologi politik, ekonomi, sosial, dan militer. Setelah ada kemajuan konseptual, pemikiran lembaga Levinas tahun 1968 tersebut berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, dan sosial, dan militer. Pada tahun 1969, istilah ketahanan nasional menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan, meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan keberlangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pada konsepsi ketahanan nasional 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta mengejar tujuan perjuangan nasional. Pada ketahanan nasional dan GBHN 1973, pada rumusan ketahanan nasional GBHN 1973 dimasukkan di ketetapan MPR nomor 4 MPR 1973 adalah sama dengan rumusan ketahanan nasional tahun 1972 dari Levinas. Pada tahun 1975, ketahanan nasional dalam pidato Insinyur Soekarno yang mengatakan bahwa ketahanan nasional adalah tingkat keadaan dan keulatan dan ketangguhan bahasa negara. Pada ketahanan nasional dalam pidato Insinyur Soekarno pada tahun 1975 mengatakan bahwa ketahanan nasional adalah tingkat keadaan dan keulatan dan ketangguhan bahwa Indonesia dalam menghimpun dan mengarahkan kesungguhan kemampuan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi setiap ancaman dan tantangan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dan mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya. Pada rumusan ketahanan nasional pada tahun 1978, 1983, dan 1988, rumusan ketahanan nasional dalam GBHN memiliki rumusan yang sama persis, berbunyi sebagai berikut. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan menuju kejayaan bangsa dan negara. Pada rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1993 dan GBHN 1998, rumusan mengenai ketahanan nasional tersebut yakni untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin
dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari berbagai ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Kerumusan ketahanan nasional dalam RPJMN 2010 sampai 2014 adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden terpilih. Berikutnya unsur-unsur ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Safia. Unsur ketahanan nasional atau Astragatra terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astragatra atau 8 gatra, yang terdiri dari 3 gatra atau trigatra alamiah dan pasca gatra atau 5 gatra sosial. Unsur ketahanan nasional atau Astragatra terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astragatra atau 8 gatra, yang terdiri dari trigatra atau 3 gatra alamiah dan pasca gatra atau 5 gatra sosial. Model Astragatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini, dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra. Gatra letak geografis atau wilayah. Gatra keadaan atau kekayaan alam. 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu 1 gatra ideologi, 2 gatra politik, 3 gatra ekonomi, 4 gatra sosial budaya atau sosbud. Yang kelima, gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Ketahanan nasional berdimensi dan berlapis. 1. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang dilandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan mangkal potensi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 2. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan deklarasi politik berdasarkan Pancasila dan undang-undang. 3. Ketahanan ekonomi adalah ketahanan kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi. 4. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan bentuk dan kebanggaan nasional sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. 5. Ketahanan pertahanan keamanan. Hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun
berlakunya Pancasila UUD 1945 dan wawasan nasional yang terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan, 2. Asas komprehensif interest atau menyeluruh terpadu, 3. Asas mawasas dan ke dalam dan mawasas keluar. Untuk sifat ketahanan nasional akan dijelaskan oleh partner saya. Beberapa sifat ketahanan nasional. Yang pertama, sifat ketahanan nasional secara mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumbuh pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Yang kedua, sifat ketahanan nasional secara dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat dan atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah. Yang ketiga, sifat ketahanan nasional secara wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Maka tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi tingkatnya daya tingkat yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengendalikan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama, saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dasar hukum bela negara. Adapun dasar hukum adanya bela negara dituangkan dalam berbagai pasal di dalam peraturan perundang-undangan baik itu UUD 1945 maupun UU. Pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Unsur dasar bela negara. Unsur-unsur dasar bela negara sebagai nilai bela negara adalah 1. Cinta tanah air. Mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan sikap bela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Sadar sebagai warna bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan amal bela negara.
secara psikis atau mental memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, dan uji pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Secara fisik atau jasmani memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Adapun tujuan bela negara, yang satu, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, melestarikan budaya. Ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Empat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Adapun fungsi bela negara, yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Dan yang keempat, menyampaikan panggilan sejarah. Sekian dari Toro. Sebelumnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.